Halo para sobat, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI dan khusus mengangkat, membedah, mendiskusikan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi serta human interest yang melingkupinya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kami selalu ingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Para sobat, hari-hari belakangan ini kita diramaikan dengan kasus mega korupsi tata kelola timah sebesar 271 triliun. Dan dalam kasus ini kita juga mendengar terseretnya nama seorang artis yaitu Sandra Dewi. Untuk itulah podcast 9 kali ini mengangkat tema, mungkinkah Sandra Dewi menjadi tersangka? Sebagaimana kita tahu, sangat mengejutkan, suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Muiz, sudah ditetapkan kejaksaan sebagai salah satu tersangka dalam kasus tata niaga timah ini. Dan ketika digeledah di dalam rumah Sandra Dewi, ditemukan puluhan miliar uang, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar, dan dolar berbagai macam dari mulai dolar Amerika sampai Singapura dolar. Nah, tentu saja dalam konteks ini orang bertanya-tanya, mungkinkah artis Sandra Dewi juga bakal ditetapkan sebagai tersangka? Selama ini Sandra Dewi dikenal sebagai artis yang tidak banyak membuat gaduh. Rumah tangganya pun jauh dari gosip. Bahkan Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz, kita justru sering mendengar begitu bermurah hati menyumbang berbagai kegiatan religius. Nampaknya mereka dapat dengan mudah menggelontorkan uang demikian banyak untuk kegiatan-kegiatan yang religius. Tapi kasus meledaknya tata niaga timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, meruntuhkan citra yang selama ini muncul mengenai Sandra Dewi dan suaminya. Apalagi kita bisa melihat di media sosial, pasangan suami istri ini sering langsung atau tidak langsung memamerkan gaya hidup yang mewah, yang hedon, yang mungkin bagi rakyat kecil bermimpi saja sudah sulit untuk sampai kepada hal tersebut, apalagi mengalami kenyataannya. Nah, pertanyaannya, apakah Sandra Dewi dapat dijerat terlibat dalam kasus ini, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang? Hal ini sangat tergantung bagaimana peranan Sandra Dewi selama ini. Kalau dia hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa mengenai aktivitas suaminya yang
tidak ikut serta di dalam bisnis dan kegiatan suaminya, maka boleh dibilang Sandra Dewi tidak akan terkena tindak pidana pencucian uang. Walaupun mungkin ditemukan aliran-aliran dana masuk ke dalam rekening Sandra Dewi. Karena prinsip pencucian uang, dia mengubah bentuk dari hasil korupsi menjadi bentuk yang lain atau mengkaburkan hasil-hasil korupsi tersebut. Tetapi kalau Sandra Dewi ternyata ikut aktif di dalam urusan-urusan bisnis sang suami atau mengarahkan pemakaian uang hasil korupsi ini, maka kemungkinan besar Sandra Dewi dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Artinya, kalau dia memenuhi unsur-unsur itu, maka Sandra Dewi akan dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi juga. Ini tentu saja menarik. Selama ini belum pernah ada kejadian yang semacam ini dalam konteks mega korupsi. Kejaksaan pun belum mengambil sikap apakah akan menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka atau tidak. Baik bagi kalangan hukum, kalangan selebritas, masyarakat umum, pasti mengikuti perkembangan ini karena ini akan memberikan dampak yang signifikan bagaimana penegakan hukum, khususnya tindak pidana pencucian uang terhadap seorang istri, terhadap seorang istri yang kebetulan artis dan kebetulan juga sering memamerkan hidup mewahnya walaupun mungkin tidak sadar. Kembali ke pertanyaan semula, jawabannya adalah apakah mungkin Sandra Dewi ditetapkan sebagai tersangka? Masih 50-50. Bisa iya dan bisa tidak. Tergantung kepada seberapa jauh keterlibatan Sandra Dewi dalam urusan korupsi ini. Dalam urusan bekerja sama dengan suaminya, memutihkan, mencuci uang, atau mengubah bentuk hasil korupsi menjadi hasil-hasil yang lain. Nah, kita tunggu mengenai hal ini dan podcast 9 akan selalu mengikutinya. Demikian podcast 9 kali ini. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa lagi.